Jadi dalam ibadah kurban ada rangkaian untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihis salam. Pelajaran yang terkandung di dalam kurban ini adalah ketundukan kepada Allah, dan puncak ketundukan itu adalah ridha dengan perintah Allah. Yang kedua adalah untuk peduli dan memberikan kelapangan kepada orang lain. Jadi yang pertama, merasakan kebahagiaan itu hendaknya keluarga kita. Yang menjadi persoalan kita pada hari ini, kita ramah kepada bos kita ramah kepada kolega kita santun kepada teman-teman kita baik kepada karib, kerabat, jiran, tetangga, dan kolega bisnis kita. Namun yang disayangkan adalah pada saat yang sama ternyata itu tidak didapatkan oleh istri, oleh anak-anak di rumah. Kalau mau deko, meleset namanya Bapak Ibu. Boleh dalam satu ekor sapi itu niatnya beda-beda. Tapi kalau misalnya panitia diam-diam, itu mencuri namanya. Kalau dia dapat misalnya 1 juta per ekor gitu ya, 1 juta per ekor. Wah, ada 10 ekor. Ada 10 juta, diam-diam panitia. Panitia ini koruptor namanya tuh. Perlu buat tuntut ke KPK, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu mahal, sehingga di hari mulia ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk ruku' dan sujud kepadanya, hadir dalam salat subuh berjamaah, bermajlis ilmu dan beriktikaf, yang mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah agar segala apa yang kita amalkan ini kelak di akhirat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini sebenarnya kajian kita adalah hadis-hadis seputar fikih muamalah, tetapi karena bersebab 2 pekan lagi lebih kurang kita akan masuk ke hari raya kurban, maka pada pagi ini kita akan membahas, mengulang-ulang kaji seputar fikih atau hadis-hadis yang berhubung kait dengan kurban. Ada beberapa persoalan yang kita bahas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ada makna atau hikmah yang tersirat
dari amalan atau perbuatan ibadah yang bernama kurban ini, yang pertama adalah ihya'u sunnati nabiyyina Ibrahim alaihi salam. Jadi dalam ibadah kurban ada rangkaian untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu satu di antara dua nabi yang Allah sebutkan ia adalah uswah. Apa arti uswah itu? Uswah artinya adalah teladan. Ketika Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada keteladanan yang sempurna. Ketika Allah memuji Nabi kita Muhammad dengan uswatun hasanah, pada saat yang sama rupanya Allah Ta'ala juga menyebut Nabi Ibrahim itu adalah juga uswah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu satu paket kesatuan yang keduanya dimuliakan oleh Allah, dan bahkan secara garis nasab Nabi Muhammad itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi kita mengatakan, Bapak Ibu, la azalu ataqallabu baina arhamit tahirin, baina aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Saya ini secara nasab berpindah dari satu tulang sulbi orang-orang soleh, berpindah dari satu rahim wanita-wanita yang soleh, yang soleha. Jadi keturunan Nabi itu semuanya Bapak Ibu ya, ke atasnya ya, kalau ke bawah keturunan, ke atasnya Nabi itu mengatakan saya berpindah-pindah dari tulang sulbi orang-orang laki-laki yang soleh. Begitu juga dari rahim wanita-wanita mulia. Maka inilah yang menjadi dalil bahwa tak mungkin ayah dan ibu Nabi itu berada di neraka. Nya dulu kaji kini Bapak Ibu, kawan-kawan di Sabola, lancang lisannya mengatakan ayah jo ibu Nabi itu musyrik. Awak jo sakit hati wak rasanya mendengar itu. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam kurban ada rangkaian menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihi salam dengan anaknya yang bernama Ismail. Nah, lalu apa pelajaran yang kita ambil pada aspek kurban dari cerita kedua Nabi yang saleh ini? Aspek yang kita ambil adalah ketundukan kepada Allah, dan puncak ketundukan itu adalah ridha dengan perintah Allah, sehingga apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mengkabarkan kepada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat melalui mimpi tadi bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur maza tara, apa pendapatmu tentang wahyu ini? Apa jawaban dari Ismail alaihi salam? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, silahkan kerjakan perintah dari wahyu Allah Ta'ala itu. Aku ini nanti akan menjadi anak atau keturunan atau orang-orang yang sabar. Ayahnya tunduk, anaknya tunduk. Ayahnya ridha, anaknya ridha. Nah, maka seperti apa ayah, begitu anak yang
ditengokkan contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengindikasikan bahwa kesolehan orang tua itu memiliki efek kepada anak keturunan. Jadi jangan letih-letih kita memperbaiki diri, mensolehkan diri Bapak Ibu. Karena kalau tak anak nanti yang soleh cucu, tak dapat dicucu nanti cicit, tak dapat dicicit apa nama di bawah tu leh. Jadi ada keberkahan dari kesolehan orang tua, maka dari ketundukan yang tidak ada tawar-menawar kepada Allah ini kita belajar. Kadang pada hari ini kita diberikan musibah, kita mengeluh kepada Allah. Kadang kita diberikan sedikit ujian, kita panik. Kadang kita diberikan sedikit tarbiyah, pendidikan oleh Allah dengan apa yang telah Ia tetapkan di dalam hidup kita, kita tidak bisa menerima dengan lapang dada. Tetapi coba kita pulangkan jalan hidup kita ini dengan apa yang pernah Allah gariskan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang sangat amat dalam tanda kutip menyakitkan. Apa tak menyakitkan anak yang ditunggu selama ini harus disembelih. Tetapi ujung dari perintah Allah itu, ridho kami menerimanya ya Allah, sabar kami menerimanya ya Allah, dan kami pasrah dalam rangka taqarruban ilallah. Jika ini yang membuat engkau ridha, maka kami tidak peduli. Itulah kira-kira yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Tapi kalau anak awak kini Bapak Ibu, macam mana tu kira-kira? Jadi ada semacam anekdot dari Ustadz Dr. Saidul Amin, ya. Kenal Ustadz Saidul Amin? Ada ngisi siko Pak. Ya, jadi kata beliau, kalau Nabi Ibrahim mengkabarkan ke anaknya, "Nak, besok pagi kau disembelih." Maka jawaban anaknya, "Iya ya, silahkan, aku jadi orang yang sabar." Kalau kini wak sampaikan itu ke anak, kata beliau, belum lagi kita menyembelih anak tu, katanya anak tu yang menyembelih awak, katanya. Allahu Akbar. Hati-hati Bapak Ibu ya dalam persoalan anak ini tadi malam saya membaca, miris kita membacanya, ada grup LGBT anak-anak SD sekarang. La haula wala quwata illa, anak-anak SD Pak, lah ada lo grup LGBT-nya. Ya, risau awak kini kau punya anak ke? Ya, baik laki-laki atau perempuan. Ya, baru SD. Ini beredar di WA tadi malam saya baca. Maka untuk menyelamatkan anak keturunan kita, doa orang tua itulah yang memagarnya dari segala keburukan, dan yang kedua, kesolehan orang tua itulah yang membentengi anak kita nanti supaya tidak jatuh kepada kemungkaran dan keburukan. Nah, jadi ini yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang terkandung di dalam kurban ini? Yang kedua adalah at-tawsi'atu 'alan nasi yaumal 'id. Ada pelajaran yang diberikan kepada kita untuk peduli dan memberikan kelapangan kepada orang lain. Artinya dengan memberikan, ketika kita ikut berkurban tadi, pada saat itu seorang muslim memberikan kebaikan, kelapangan, kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati. Yang pertama hati keluarga, yang kedua yang dimasukkan kebahagiaan kepada hati para tetangga, kemudian kepada karib kerabat, kepada kaum fuqara dan kaum miskin. Maka yang pertama kali dulu Bapak Ibu, ketika kita menyembelih atau ikut berkurban, maka dianjurkan kita mengambil dagingnya lalu makan sekedarnya bersama
keluarga. Di situ letak barakah dan di situ kita memasukkan kebahagiaan ke hati orang-orang yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali hendaknya yang merasakan kebaikan kita itu adalah orang yang ada di rumah kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga Nabi mengatakan ahasinukum li ahlikum, yang terbaik di antara kalian ini, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, orang yang paling santun kepada keluarganya, orang yang paling memurah kepada keluarganya, itulah orang yang terbaik. Dan saya sendiri, kata Rasulullah, dalam hal memberikan kebahagiaan di dalam keluarga, Nabi Muhammad mengkhidmat dirinya sendiri tanpa membebankan keluarga jika itu ia bisa lakukan sendiri. Makanya Nabi kalau koyak bajunya, Pak, dia yang menjahit. Kalau bisa dia menyediakan sarapan, dia yang bawa sarapan tu berikan kepada Aisyah. Kalau awak kan indah, ya, iya Pak. Payah mengaku tu nampaknya. Jadi yang pertama merasakan kebahagiaan itu hendaknya keluarga kita. Yang menjadi persoalan kita pada hari ini, kita ramah kepada bos kita, kita ramah kepada kolega kita santun kepada teman-teman kita baik kepada karib kerabat, jiran, tetangga dan kolega bisnis kita. Namun yang disayangkan adalah pada saat yang sama ternyata itu tidak didapatkan oleh istri, oleh anak-anak di rumah. Kalau mau deko kok meleset namanya kok Bapak Ibu. Ya, seharusnya yang pertama merasakan itu adalah istri dulu, ya, anak-anak kita, hadirkan kebahagiaan, ya, berikan mereka ketentraman, santunkan bahasa kita, lembutkan tingkah laku kita, maka disitulah kita akan merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Setuju ibu-ibu? Bu? Kan semangat ibu-ibu menjawab tuh Pak. Jadi memang ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa persoalan berikutnya? Persoalan berikutnya Bapak Ibu, insyaallah pada hari Senin ini nanti kita akan masuk 1 Zulhijjah. Dan ketika masuk 1 Zulhijjah itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari di muka bumi ini, al-amalus salihu fiha, yang apabila kalian melaksanakan amal-amal soleh, yang apabila kalian melakukan kebaikan-kebaikan pada momen-momen apapun di muka bumi ini, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah yang kalian lakukan kebaikan melebihi kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Ramadan lewat, ya, kemudian hari Jumat lewat, semuanya tidak ada yang mengungguli betapa agungnya karunia Allah dan kecintaan Allah kepada orang yang mau berbuat kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu karena Nabi membahasakan demikian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan tidak ada juga yang menandingi jihad fisabilillah wahai Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tidak tertandingi oleh pahala jihad fisabilillah kecuali di antara kalian pada 10 pertama bulan Zulhijjah itu ia keluar dari rumahnya membawa nyawa dan hartanya, walam yarji' minhuma bisyai'in, lalu rupanya ia tidak pulang kecuali ia mati syahid. Itulah baru yang bisa menandingi segala kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi salat yang kita lakukan mulai dari Senin itu nanti Bapak Ibu berbeda pahalanya di sisi Allah daripada salat
di luar 10 Zulhijjah pertama itu. Sedekah yang kita sedekahkan berbeda nilainya di sisi Allah. Kemudian salat sunnat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, puasa kita yang kita lakukan di dalam rentang 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih hebat daripada yang dilakukan di luar itu. Lalu muncul pertanyaan, kalau lewat Ramadan, bukankah Nabi mengatakan, Nabi mencontohkan bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu Nabi Muhammad menghidupkan malam, nyaris tidak pernah tidur. Ia bangunkan keluarga, sanak, famili, jiran, tetangganya untuk menghidupkan malam. Lalu mana yang lebih hebat? Apakah 10 pertama Zulhijjah ataukah 10 terakhir bulan Ramadan? Maka dijawab oleh para ulama, Bapak Ibu, kedua-duanya sama hebat, sama mantap, sama agung karunia Allah, karena adanya kemuliaan waktu itu yang diberikan oleh Allah. Namun apabila dilihat pada aspek siang, itu siang yang paling mantap untuk beribadah dan karunia Allah paling agung itu di 10 pertama bulan Zulhijjah, kalau ditengok pada aspek siang. Namun jika dilihat pada aspek malam, tidak ada malam-malam di muka bumi ini yang lebih mengungguli ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi cara mengurainya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ditengok pada siangnya, siang yang paling mulia itu adalah siang di 10 pertama Zulhijjah. Jika ditengok pada aspek malam, malam yang paling dimuliakan oleh Allah itu, diangkat kemuliaan dan derajat orang-orang yang beribadah di dalamnya, memanfaatkan momen malam, maka malam yang terbaik itu adalah 10 malam di bulan Ramadan yang terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita insyaallah mulai hari Senin ini akan jatuh pada 1 Zulhijjah, maka kita berdoa, berharap, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal. Kalau bisa kita berpuasa full dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian tanggal 10-nya setelah subuh ditahan dulu, tak sarapan dulu sampai setelah kita salat Idul Adha dan selesai khutbah Idul Adha, baru setelah itu kita makan atau sarapan. Maka yang ini namanya disebut sebagai berpuasa pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Tetapi nampak-nampaknya ini Bapak Ibu, berbeda lagi kita tahun ini. Ya, sepertinya agak-agaknya nanti mungkin Arab Saudi itu hari rayanya hari Rabu, ya, kemungkinan kita hari Kamis. Itu kemungkinan, nampaknya kawan-kawan kita di Muhammadiyah nanti lebih dulu daripada kita. Tapi kalau itu pun terjadi, nanti kita ikut pemerintah. Jangan pula nanti dikecek, ikut pemerintah aku, ikut Jokowi, karena tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan dengan itu. Kita manut ke keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, karena kita berada di Indonesia. Jadi nanti, ya, kalau memang seperti itu kejadiannya, mudah-mudahan tidak membuat heboh lagi kita, ya, karena heboh sekali setahun tuh begitu, Pak. Ya, Idul Fitri berbeda, Idul Adha juga berbeda. Semoga, tapi kita berdoa semoga tidak berbeda. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ada persoalan yang perlu kita tegaskan pula di dalam persoalan kurban ini. Ada sunnah-sunnah dan adab-adab yang mesti kita perhatikan di dalam kurban, setidaknya 2. Yang pertama adalah apabila ada di antara kita yang ingin berkurban, masuk pada tanggal 1 Zulhijjah itu, dan kita sudah membayar dana untuk kurban, sudah lunas untuk kurban, dan insya Allah akan berkurban pada tahun ini, masuk tanggal 1 Zulhijjah sementara
tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Jadi itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i disebutkan ayyumsika an izalati syai'in min sya'rihi, sementara di 10 hari pertama itu sampai kurban yang ia sembelih itu dikurbankan secara sempurna, sementara ia tidak memotong rambut, sementara ia tidak menggunting kuku, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan iza dakhalatil asyru, apabila 10 hari pertama Zulhijjah sudah masuk, wa arada ahadukum ayyudhhiya, lalu ada di antara kalian yang ingin ikut berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, sementara jangan potong rambut, jangan ganggu kuku dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ini kita nanti kalau rambut agak panjang, kuku agak panjang, pada saat itu kondisi kita, hikmahnya sama seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu kumal Bapak Ibu, karena pada tanggal 8 Zulhijjah mereka memakai pakaian ihram berangkat ke Mina, menginap di Mina pada hari tanggal 9 Zulhijjah masih dengan 2 helai pakaian ihram tadi, mereka berangkat ke Padang Arafah, berwukuf di situ sampai tenggelam matahari, lalu pada malamnya mereka berjalan ke Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Pada malam itu juga mereka mengambil batu untuk melontar jumrah. Pada tanggal 10 Zulhijjah mereka ke Mina. Lalu pada saat ke Mina mereka melontar jumrah yang paling besar, namanya jumrah Aqabah. Dari Mina berjalan lagi mereka ke Baitullahil Haram. Pada saat itu mereka melaksanakan tawaf ifadah. Setelah itu mereka sa'i. Setelah itu bertahallul, barulah selesai tahallul awal. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10, 3 hari itu kumal kita Bapak Ibu, ya, kacau balau, rambut tak terurus, ya, maaf cakap, napas mungkin tak segar, ya, badan banyak daki. Kami merasakan dulu itu tuh Pak, ya, berangkat haji dari Kairo, namanya haji koboi, haji mahasiswa yang tak punya hotel, ya, tak punya tempat tinggal sampai di Arab Saudi itu, pandai-pandailah cari tempat tinggal. Jadi disediakan satu rumah untuk meletakkan tas saja. Jadi saya ni dulu sama kawan-kawan tidurnya itu di WC Masjidil Haram itu, bukan di dalamnya. Maksudnya di kamar mandi kan ada tangga, di tangga-tangga itulah ambil karton, tidur situ. Jadi setiap kali saya umroh Pak, saya tengoklah tempat di mana saya dulu menjadi anak apa istilahnya tuh, ya, orang buangan lah. Orang yang tak terurus. Di sinilah saya tidur zaman saya haji dulu, tak terurus badan ini, ya, tak terurus badan ini. Tetapi justru itu yang ingin kita perlihatkan kepada Allah, beginilah adanya aku wahai Rabb, wahai ya Allah, terimalah aku apa adanya. Karena kita tidak ingin memoles di hadapan Allah. Kalau kita di depan manusia sering dipoles Pak, ya, sering nampak rapi, anggun, indah, gagah, ganteng, cantik, tetapi rupanya pada saat haji atau di saat kita ingin kurban itu, kita ingin memperlihatkan inilah apa adanya aku di hadapan engkau ya Allah. Karena tak penting bagi Allah penampilan fisik. Allah tak penting baginya harta yang kita miliki. Allah tak penting baginya kendaraan yang kita kendarai, tak ada gunanya bagi Allah. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah tatap kepada kita adalah hati dan amal kita. Maka bisa jadi ada orang yang sederhana Pak, atau baru taubat dia, namun dia melesak kencang beribadah, lebih cepat nanti orang ini dengan amalnya masuk surga mungkin daripada ustadz yang menyampaikan kaji. Kita tidak tahu. Maka kita di hadapan Allah ini berapa adanya, ya, berapa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya sementara bagi yang ingin berkurban, jangan terlebih dahulu ia memotong rambut, memotong kuku,
untuk menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang berhaji, karena di masa haji itu mulai dari hari tarwiyah tanggal 8 sampai pada padang Arafah, sampai di Muzdalifah, kembali ke Mekah. Itu kan ada lagunya tuh Pak. Ya, dari padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah syarat rukun haji. Ada yang hafal Bu? Bu, biasanya ibu hafal kah? Pak Haji, ya? Pak Haji hafal Pak? Awak di kampung-kampung dulu menjelang Zulhijjah itu yang diputar di radio Pak. Ya, panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Semoga nanti ya Allah berikan kita kesempatan berhaji. Kalaupun tak sempat berhaji, minimal umrah. Amin. Ndak semangat aminnya dah. Ndak lun sarapan agaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi persoalan yang pertama tadi tentang menahan, tidak menggunting rambut, tidak memotong kuku, ini sebenarnya menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, siapa yang melanggarnya makruh. Tetapi dalam mazhab yang lain ini tidak berlaku. Apa sebab? Karena maksud hadis Nabi ini sebenarnya berlaku untuk orang yang berhaji saja. Jadi hadis yang kita bacakan tadi, apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, jangan sekali-kali ia menggunting rambutnya dan kukunya. Ini hadis Nabi lebih kepada perintah, anjuran kepada orang yang berhaji. Dan sementara ulama menganggap pendapat ini yang lebih kuat. Jadi tidak masalah nanti jika misalnya kukunya sudah terlalu panjang, rambutnya sudah terlalu tak terurus, maka tak masalah berdasarkan pendapat yang kedua ini. Karena terganggu loh nanti misalnya dek kuku panjang misalnya Pak Ibu, terganggu pula aktivitas, maka tidak masalah kita pakai mazhab yang menyatakan bahwa ya memotong kuku dan menggunting rambut ini lebih spesifik larangannya kepada orang yang berhaji dengan beberapa alasan-alasan yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi kita memfatwakan kalau memang bisa sebelum Idul Fitri, sebelum masuk Idul Adha atau 10 hari pertama Idul Adha, mana yang nak begunting rambut dulu, mana yang hendak motong kuku sementara ya potonglah di saat itu dulu, kalau kita ingin mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i yang kita anut ini, supaya nanti ya, karena 10 hari itu kan lumayan juga panjangnya kuku kita nanti. Saya saja seminggu tuh sekali seminggu potong tuh Pak. Ya apalagi ini 10 hari. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, disunnahkan pula bagi orang yang berkurban ini kalau dia mampu berkurban, menyembelih sendiri, sembelih sendiri, tapi karena tidak mampu menyembelih sendiri, mengurus sendiri, setidaknya disunnahkan untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban karena ini syiar. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, qumi, berdiri, ayo berangkat, wa fashhadi udhiyatak, perhatikan dan lihatlah, saksikan pemotongan hewan kurbanmu, fa innahu yaghfiru laki bi awwali kitratin min damiha, karena apabila engkau saksikan wahai Aisyah, darah yang jatuh ke tanah dari hewan kurbanmu itu, satu tetesnya itu sudah terdapat ampunan Allah kepada engkau. Bahkan dalam hadis lain, belum lagi darah setetes itu menyentuh jatuh ke tanah, ampunan Allah sudah tersedia bagi orang yang berkurban. Maka kata Nabi, fatibulaha nafsan, tenanglah hati kalian karena di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang berkurban
ya ibu-ibu, kalau mampu, kalau bisa nanti perhatikan dan saksikanlah penyembelihan hewan kurban itu disunnahkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu ada dua persoalan terakhir yang banyak menjadi persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat seputar kurban ini, yang hampir setiap tahun berulang-ulang. Ya, karena tipikal manusia ini kan sering lupa, Pak, maka selalu diulang-ulang, apalagi kaji. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, al-udhiyah anil mayyit, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Aku selalu banyak dipertanyakan. Lalu di sini dikatakan, la syakka, tidak diragukan lagi oleh kita, ya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, annal udhiyata 'anil mayyiti minal masail allati ikhtalafa fiha al ulama, berkurban atas nama orang yang sudah wafat itu menjadi persoalan yang diperselisihkan oleh ulama, antara yang membolehkan dan yang mengatakan tidak sah atau tidak boleh. Tetapi kalau kita lihat pada konteks hari ini, fatwa yang agaknya lebih kuat itu adalah yang menyatakan bahwa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh. Nah, ini pendapat mazhab Hambali dan pendapat internal mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Al-Imam Al-Ubadi namanya. Ya, kemudian inilah pendapat sebahagian Malikiyah dan pendapat Hanafiyah. Nah, kemudian bahkan Imam Abu Daud, beliau ini ahli hadis dan ahli fikih, membuat satu bab dalam kitab hadis beliau itu yang berjudul Babul Udhiyati 'anil Mayyiti, bab yang bercerita tentang hadis-hadis Nabi yang berisi tentang kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalilnya apa? Dalilnya, suatu ketika seorang sahabat yang bernama Hanas pernah melihat Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib menyembelih 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Jadi sahabat yang bernama Hanas ini melihat Ali bin Abi Thalib menyembelih 2 ekor domba. Lalu dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ma haza?" Apa ini wahai Ali bin Abi Thalib? Faqala, lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani an udhiya anhu." Nabi Muhammad mewasiatkan kepadaku untuk ikut mengkurbankannya, maka saya mengkurbankan seekor ini atas nama Rasulullah, sedangkan Nabi ketika itu sudah wafat. Nah, ini dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Kemudian di dalam riwayat Abu Daud lagi bersumber dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad ketika menyembelih hewan kurbannya berdoa, Allahumma minka laka, ya Allah ini dari engkau, datangnya untuk engkau pula ya Allah, dan terimalah ini an Muhammadin, terimalah kurban Muhammad ini ya Rasulullah, wa ummatihi, dan umatnya, bismillahi Allahu Akbar. Lalu setelah itu Nabi menyembelih. Maka dari hadis Nabi ini dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi menyebut terimalah kurbanku ini untukku dan untuk umatku, umat Nabi Muhammad juga sudah ada dan banyak yang wafat. Nah, berarti dari perbuatan Nabi ini mengindikasikan berkurban atas nama orang yang sudah wafat boleh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu memang dalam mazhab Syafi'i pendapat yang terkuat mengatakan tidak sah dan tidak sampai. Ya, tetapi ini ada data tadi yang mengatakan sah dan sampai karena dia bahagian dari sedekah. Sedekah itu sepakat para ulama sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalau masih mempertentangkan juga kita, tak sampai sedekah bacaan Quran Fatihah itu kepada orang yang sudah meninggal. Kadang kita perlu menjawab begini, Bapak Ibu, meninggallah Bapak dulu.
Ya, setelah itu kami kirimkan Al-Fatihah, baru jelas nanti sampai tidak sampainya, daripada lama-lama berdebat tentang sampai dan tidak sampai. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kasus ini maka etika fikihnya bagaimana jika di sebuah masyarakat, di komunitas, di masjid, di RT, di RW itu sudah terbiasa orang mengamalkan pendapat berkurban atas nama orang yang wafat, maka biarkan dan tidak masalah. Nah, begitulah etikanya tuh Pak. Jangan pula datang kita nanti kita kata oh tak sah, oh bid'ah, tidak begitu etikanya. Ya, kalau di daerah itu sudah terbiasa maka biarkan. Tapi kalau di tempat itu tak terbiasa orang membuat, jangan pula kita membuat-buat, karena nanti ujungnya nanti orang akan berdebat, orang nanti akan tak sepakat, orang nanti akan terjadi mungkin di tengah masyarakat itu nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu persoalan pertama yang sering dipertanyakan. Lalu persoalan yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang selalu ditanyakan hampir setiap tahun, berkurban tapi belum akikah. Nah, ikut tahu yang ditanya aku Pak. Misalnya saya berkurban, tapi rupanya di masa lalu orang tua saya belum mengakikahkan saya. Bolehkah saya berkurban atau tidak? Boleh. Tak ada hubung kah? Tapi persoalan yang kemudian terjadi adalah, bolehkah ketika saya membayar 2 juta, Mbak Podisiko Bang? 7 juta? Oh, 2650. Anggaplah 27. Ketika membayar 2.700.000 tadi, kita kan belum dulu kita ini diakikahkan oleh orang tua kita di masa lalu. Lalu ketika membayar tadi kita niatkan ini kurban dan juga ini untuk akikahku dulu yang belum diakikahkan oleh orang tua. Atau dalam kurban ini kita niatkan akikah untuk anak sekaligus. Boleh apa tidak? Misalnya saya punya anak, kebetulan momennya pada waktu itu bisa dia diakikahkan. Saya punya uang 2.700.000, lalu saya memasang niat bahwa ini kurban dan ini juga untuk mengakikahkan anak. Apa istilahnya tuh Pak? Ibadah 2 in 1. Jadi ibadah dua yang kita niatkan, tapi dengan melakukan satu. Boleh ini apa tidak? Terjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak sah. Kok kurban kurban, akikah akikah. Tetapi menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli boleh. Ya, sekaligus kurban sekaligus niat akikah. Akikah itu untuk diri kita atau mengakikahkan anak yang menjadi tanggungan kita, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ada persamaan beberapa ibadah. Contoh, misalnya kebetulan pada hari itu jatuh hari raya pada hari Jumat, maka mandi kita di pagi Jumat itu niatnya mandi sunnah untuk hadir salat Idul Fitri dan Idul Adha atau Idul Adha, dan diniatkan pula sekali untuk mandi menghadiri Jumatan. Satu mandi tapi 2 tujuan, maka dapat 2 pahala ini. Ini dikiaskan oleh ulama kita. Atau contoh lain, misalnya tadi kita terlambat datang ke masjid, rupanya 1 menit lagi akan iqamat. Kalau kita buat salat tahiyatul masjid 2 rakaat, setelah itu berdiri lagi untuk salat qabliyah subuh 2 rakaat, maka tak sempat waktu, orang keburu iqamat. Sedangkan kita tahu salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mana yang kita dahulukan? Salat sunat fajar qabliyah subuh 2 rakaat niatnya, dan pada saat itu dapat pula sekaligus ibadah pahala salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat yang dilakukan, tapi qabliyah subuhnya dapat, kemudian tahiyatul masjid juga dapat. Kenapa dapat tahiyatul masjid? Karena Nabi mengatakan apabila kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk sampai rukuk 2 kali rukuk.
Bukankah di dalam salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi sudah ada rukuknya 2 kali rukuk? Maka apa istilahnya itu? Maka matchingnya langsung. Maka itulah dalil yang disampaikan oleh para ulama, Imam Syamsuddin Ar-Ramli, dan dalilnya ada dalam hadis Nabi yang mengatakan, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin umrah dan haji sekaligus." Maka kata Nabi, kalau begitu berihramlah langsung melaksanakan haji dan umrah sekaligus. Ini namanya haji qiran. Kalau awak dari Indonesia, kalau naik haji namanya haji tamattu'. Haji tamattu itu kita berihram untuk umrah dulu, nanti pas tanggal 8 Zulhijjahnya baru berihram lagi untuk haji. Kalau haji qiran itu seiring datang ke Makkah, ya, berihram untuk haji sekaligus untuk umrah, tak lepas-lepas kain ihramnya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana sikap kita dari dua perbedaan ulama perkara berkurban sekaligus akikah ini? Maka kami di Majelis Ulama Indonesia di Komisi Fatwa itu menengok kondisi orangnya, Pak. Kalau orangnya kaya, bopitinya, ya, kehidupannya bagus, ekonominya hebat, mantap, maka kita fatwakan tidak sah, Pak. Kok nak kurban aja, akikah aja. Kok fatwa-fatwa aku berlaku untuk Pak Oji Abridar kok. Yang bapiti kok nak sah fatwakan aku. Ya, apa misalnya orang kaya misalnya, lalu tidak sah, ya, karena dia memang orangnya bopiti, ya, masa saat kurban dan akikah digabungkan, padahal dia mampu. Kita fatwakan untuk Pak Haji tidak bisa ada, Pak, ya. Tapi kalau untuk orang yang barangkali dia, ya, kadar ekonomi dari menengah ke bawah, dia cuma punya uang sebanyak itu, tak mampu memilih satu-satu, maka kita fatwakan seperti fatwa Imam Syamsuddin Ar-Ramli tadi, boleh, silahkan dia ikut kurban dan diniatkan sekaligus itu untuk akikah, maka diperbolehkan. Maka pulangkan ke awak masing-masing, Pak. Kalau mampu rasanya ambil pendapat yang pertama, tapi kalau tak mampu ambil pendapat yang kedua. Begitulah etika fikih, ya, yang diajarkan oleh para ulama kita. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini, yang mungkin jika ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup, kami persilahkan jika ada. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sedikit ingin saya tanyakan mengenai panitia kurban ini Ustaz. Baik. Tapi bukan panitia kurban di sini Ustaz. Ya. Karena saya ada mendapatkan ini kabar atau isu lah boleh dibilang begitu. Ini panitia kurban ada yang menerima fee gitu Ustaz. Ya. Dari penjual sapi gitu Ustaz, ya. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dibolehkan atau syariatnya bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, panitia kurban membeli sapi. Ketika membeli sapi tadi dapat fee dari penjual. Bolehkah ini dimanfaatkan oleh panitia kurban untuk mereka atau bagaimana hukumnya? Ya, hukum memberikan fee ini tak masalah. Ya, memberikan fee, memberikan semacam penghargaan kepada orang yang membeli ke kita berikan fee dia, itu tidak masalah, asal tidak ada kong kali kong sebelumnya, ya, selama sesama ridha. Lalu yang kedua, status, ya, panitia ini mereka kan wakil, ya, wakil dari pekurban, maka artinya yang diberikan fee oleh penjual tadi kepada panitia itu adalah uang milik pekurban, bukan milik panitia. Maka panitia harus wajib memberitahu kepada peserta. Jadi makanya Bapak Ibu basi jaleh basi lurui, kecil orang Minang, ya, basi jaleh basi lurui. Jadi sebelum kurban berkumpullah dulu panitia dengan atau perwakilan panitia dengan peserta, Pak. Biasanya kalau kita beli sapi ke tempat itu, nanti kita dapat fee-nya nih macam mana? Maka boleh dulu, Pak, karena dalam akad itu kita mesti nususiyun,
mesti jelas teksnya apa. Ya, lalu kata para peserta, itu kami hadiahkan sajalah untuk panitia, terserah panitia lah mana yang maslahat. Tapi kalau kata peserta, enggak bisa, balikkan ke kami. Itu yo pilih namanya tuh. Ya masa yang begitu diminta juga. Tapi kalau dia meminta macam mana lagi ya Pak, itu punya dia kan. Tapi kalau memintanya sampai hati pulonya begitu kan. Padahal bisa digunakan itu untuk operasional, beli ini, beli itu, dan menghargai panitia tadi. Panitia ini wakil kita yang sudah mau mereka bekerja untuk kita, maka syukuri. Bahkan harusnya panitia ini dikasih gaji, ya. Ya, sebagaimana di zaman Rasulullah dulu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami menyembelih 100 ekor unta dan kami memberikan upah kepada yang mengurus mengurus kurban itu tidak dari daging, tidak boleh, tapi kami keluarkan dari dana kami. Itulah mungkin nanti entah berapa dapat fee, hadiahkanlah kepada. Tapi kalau misalnya panitia diam-diam, itu mencuri namanya. Dia dapat fee misalnya 1 juta per ekor gitu ya. 1 juta per ekor. Wah, ada 10 ekor. Dapat 10 juta. Diam-diam panitia. Panitia ini koruptor namanya tuh. Perlu tuntut ke KPK kok Pak. Demikian Bapak Ibu, mau ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berkurban Pak. Baik. Tadi boleh satu kegiatan 2 maksud. Iya, betul. Umpamanya kita berkurban. Kebetulan ada kemampuan. Iya. Kita tidak usah beli kambing 2 untuk kurban 1, untuk Akikah 1. Tetapi kita beli 1 ekor sapi. Kalau dalam syaratnya yang kita tahu, 1 ekor sapi untuk berkorban 7 orang. Katakanlah kita ini berkorban berdua. Yeah. Kita dan istri. Tapi masih ada sisanya, itu kita niatkan untuk akikah dan memang untuk akikah cucu. Boleh enggak gitu Pak? Baik. Terima kasih. Kembali ke kaji kita tadi, boleh ya, dibelinya 1 ekor sapi atau jawi. Sapi jawi samanya Pak. Sama. Dibelinya 1 ekor sapi, ya, harga berapa 1 ekor sekarang Pak Ji? 2 boleh? 7 boleh, 17 juta. Lalu itu dia dan istrinya dalam 1 sapi, tapi diniatkan pula untuk akikah cucu. Ada beberapa orang cucu misalnya, boleh apa tidak? Boleh, ya, tidak masalah. Yang tak boleh itu, ya, udah 7 orang dalam 1 ekor sapi itu kurban, masuk pula 1 ingin akikah, tidak boleh. Maksimal tuh 7. Dan ini dia kajinya, boleh dalam 1 ekor sapi itu niatnya beda-beda. Ya, misalnya yang berniat kurban 4 orang, niat yang orang yang kelima akikah, niat orang yang keenam misalnya sekedar mencukupkan bilangan sedekah daging, niat yang lain misalnya yang ke-7 ini niatnya dam, ya, membayar dam kafarat karena haji dulu misalnya. Jadi dalam 1 ekor sapi itu niatnya macam-macam. Selama maksimal 7, niatnya macam-macam, tidak masalah. Tapi kalau akikah nanti jangan lupa undang kami Pak. Ya, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah terang, kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.